Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah mengenai waktu. Ciri-ciri yang tampak dari ayat sumpah adalah diawali dengan huruf waw qasam. Waw yang menunjukkan sumpah. Di antaranya ada wal asri, demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal laili, demi malam, dan lain sebagainya. Penyebutan yang berulang-ulang meskipun dengan ciri yang berbeda mengindikasikan betapa pentingnya menjaga dan memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Setiap manusia diberikan porsi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik perbedaannya terletak pada cara mengelolanya dengan tepat atau tidak. Tidak sedikit yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah, sehingga menjerumuskan dirinya pada jurang kesia-siaan. Padahal kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal yang akan dibawa pulang ke kampung akhirat kelak, agar tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
dan saling nasihat-menasihati dalam kebaikan. Dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa al-asr adalah waktu atau masa yang padanya terjadi aktivitas anak Adam, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Baik dan buruk, aktivitas keseharian yang dilakukan manusia merupakan pilihannya sendiri yang tentu segala konsekuensi berpulang kepada pribadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Detik waktu yang dilalui oleh setiap insan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di pengadilan akhirat. Oleh sebab itu, Allah memperingatkan hambanya untuk senantiasa memperbanyak tabungan amal sebelum ajal tiba. Demikian juga Rasulullah SAW juga senantiasa mengingatkan umatnya untuk menghargai waktu. Begitulah besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada umat yang dicintainya, agar mereka tidak menanggung kerugian akibat menyia-nyiakan karunia waktu yang telah diberikan kepadanya. Dalam suatu kesempatan, beliau memberi nasihat kepada Ibnu Umar sebagaimana hadis berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Ibnu Umar berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara jelas Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memanfaatkan penggunaan waktu dan melarang mengulur-ngulur waktu atau menunda-nunda pekerjaan yang masih bisa dilakukan saat ini. Karena belum tentu hari esok masih memiliki kesempatan yang sama. Tidak menghargai waktu adalah kerugian yang amat berbahaya bagi seorang muslim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menyatakan bahwa menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim.